puasa mutih tidak mengenal buka dan sahur, seperti pada umumnya puasa lain. Jadi ketika kita menjalani 3 hari misalnya, selama itu kita boleh memakan nasi putih dan meminum air putih. Yang tidak boleh itu yang lain dari nasi putih dan air putih. Begini Mbah, banyaknya perbedaan tentang tata cara puasa mutih membuat orang yang tertarik menjalaninya menjadi bingung dan kemudian menjadi ragu. Yang ingin saya tanyakan Mbah, mengapa bisa terjadi perbedaan tata cara puasa mutih? Apakah memang puasa mutih ini banyak versinya atau bagaimana Mbah? Ya, banyaknya perbedaan yang terjadi itu disebabkan oleh satu, puasa mutih ini sudah tercampuri oleh puasa-puasa di saat ini, sehingga kekurangtahuan dari banyak orang kemudian memunculkan persepsi bahwa yang namanya puasa pasti tidak jauh berbeda dengan puasa-puasa pada umumnya. Padahal kalau kita tahu bahwa puasa mutih ini sangat berbeda. Iya Mbah. Lalu kemudian yang kedua, terjadinya perbedaan-perbedaan disebabkan oleh minimnya guru yang menguasai ajaran-ajaran yang di dalamnya ada puasa mutih. Ini sudah sangat jarang, sehingga informasi itu tidak lengkap. Kita ingin mempelajari, mau menjalani puasa mutih ini yang versi mana? Kalau kita mau menjalani puasa mutih yang sesungguhnya, yaitu ajaran leluhur kita, ajaran kejawen, ajaran yang jauh sebelum masuknya Islam. Maaf Mbah, Ya, gimana? tolong dijelaskan secara detail Mbah. Persoalannya baik tata cara maupun juga apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan itu berbeda-beda. Ya, ini yang tadi sudah mau saya sampaikan, bahwa kalau kita menjalani puasa mutih yang sebenarnya, yang ajaran leluhur kita, tata caranya setelah kita niat sampai besoknya, kita sudah tidak boleh memakan apapun. Dan yang ingin saya tekankan di sini, puasa mutih tidak mengenal buka dan sahur seperti pada umumnya puasa lain. Jadi ketika kita menjalani 3 hari misalnya, 3 hari kita menjalani puasa mutih, selama itu kita boleh memakan nasi putih dan meminum air putih. Boleh makan nasi 3 suap setiap kita makan dengan jari 3 kita. Tidak boleh dengan sendok atau dengan jari semuanya, nggak boleh. Kita harus menggunakan jari kita. Itu yang harus dilakukan ketika kita menjalani puasa mutih. Dan itu boleh pagi, siang, sore. Waktu pagi itu dari jam berapa ke jam berapa, siang dari jam berapa ke jam berapa, kita kan semua udah tahu. Kita nggak perlu bingung dengan ini. Ini yang perlu saya tekankan kembali, karena yang tertarik dengan puasa mutih dan ingin menjalankannya itu sangat banyak, dan rata-rata dari mereka adalah pemula. Kalaupun bukan pemula, mereka sudah menganut puasa mutih yang versi saat ini. Kemudian
yang tidak boleh kita lakukan ketika menjalankan puasa mutih. Satu, kita tidak boleh memakan apapun itu selainnya nasi putih dan air putih. Lalu yang kedua, kita tidak boleh merokok. Merokok itu dilarang. Kita juga tidak boleh menggosok gigi. Karena menggosok gigi itu dari pasta gigi ini ada rasa. Itu nggak boleh. Jadi intinya hal-hal ini harus diperhatikan dan harus benar-benar dilakukan kalau kita ingin menjalani puasa mutih yang sebenarnya. Ada juga pertanyaan kepada saya yang menanyakan apakah puasa mutih itu boleh memakan telur, putihnya telur, boleh memakan tahu dan memakan tempe, dan meminum susu. Ini juga pertanyaan ini ada banyak sekali. Saya jawab bahwa ini nggak boleh. Kalau dalam puasa mutih kita boleh makan putih telur, minum susu, makan tahu, makan tempe. Mungkin selamanya kita puasa mutih kita kuat. Dan nggak ada berat-beratnya menurut saya. Proses yang berat itu yang akan membuat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Namanya juga tirakat. Tirakat itu apapun bentuknya dalam rangka kita itu mengurangi apa yang menjadi kesenangan kita. Puasa mutih yang diajarkan oleh leluhur kita itu sangat berat. Karena diyakini bahwa dengan proses yang sangat berat ini kemudian kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan hasil yang menyenangkan atau yang luar biasa. Pada hakikatnya tirakat maupun puasa pada umumnya itu kan pengendalian diri dari semua nafsu. Apapun bentuknya nafsu, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu amarah dan sebagainya, ini harus kita kendalikan. Dalam keseharian, ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya, seperti nafsu makan yang tidak berlebihan, misalnya kita makan secukupnya, minum secukupnya, kita bisa mengendalikan, mereda hawa nafsu kita, itu sudah masuk dalam kategori tirakat. Tidur tidak berlebihan. Jadi pada intinya yang dimaksud dengan tirakat atau hakikat dari tirakat adalah kita mengurangi, mengendalikan hawa nafsu kita. Apapun bentuknya nafsu, itu kita harus bisa mengendalikan.